Sebenarnya bisa kembali menjumpai Anda semua. Berhati-hatilah dengan Aceh. Saya kira peringatan ini penting kita sampaikan ke semua pihak nih, bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga warga Aceh sendiri. Terutama ini kalau dari dua kelompok ini adalah anak-anak muda, mungkin tidak terlampau atau belum pernah mengalami konflik di Aceh yang berkepanjangan. Karena kalau tidak hati-hati, eskalasi yang terus terjadi akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah, akibat aksi pengibaran bendera Aceh Merdeka yang kemudian menimbulkan atau mengundang reaksi dari aparat keamanan, itu bisa menimbulkan konflik baru yang kita tidak tahu nanti kemana akan berujung, dan tentu kita tidak berharap itu terjadi seperti di masa lalu, karena kemudian ini kan daerah Aceh ini berkali-kali saya mengingatkan adalah wilayah yang rawan karena perjalanan sejarahnya menunjukkan bahwa daerah ini banyak sekali terjadi pergolakan yang diakibatkan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Dan ini kalau berkaitan dengan soal bantuan kan juga kaitannya dengan soal itu. Jadi sekali lagi ini penting berhati-hati. Kenapa? Karena Kamis 25 Desember 2025 ini di wilayah Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe itu ada konvoi warga yang membawa bantuan kemanusiaan justru berujung bentrok dengan aparat dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Insiden ini dipicu oleh pengibaran bendera bulan bintang, simbol yang selama ini diasosiasikan dengan gerakan Aceh Merdeka dalam iring-iringan bantuan. Situasi yang sekarang ini kan mestinya menjadi ruang empati dan solidaritas berubah menjadi ketegangan. Aparat membubarkan massa, warga bereaksi, adu mulut terjadi, bahkan ada satu adu pukul dan satu orang itu diamankan. Peristiwa ini segera menimbulkan kekhawatiran yang sangat luas, bukan hanya karena terjadi di tengah bencana, tetapi karena ini menyentuh simpul paling sensitif dalam sejarah Aceh. Relasi antara simbol keamanan dan trauma konflik bersenjata dan juga ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Pertanyaannya bukan lagi sekedar siapa salah dan siapa benar. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara dan masyarakat membaca peristiwa ini secara jernih. Ini agar bentrokan kemanusiaan tadi tidak berkembang menjadi persoalan politik identitas yang berisiko menggerus perdamaian Aceh pasca Helsinki. Bagaimana kronologinya? Ini kalau menurut keterangan resmi dari TNI, itu sekelompok warga mulai berkumpul di Desa Monasah, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka membawa bendera bulan bintang yang dipasang pada kayu, kemudian mengibarkannya dan meneriakkan kata merdeka saat pengguna jalan melintas. Nah, Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Kolonel Infanteri Tengku Mustafa Kamal, menyebut bahwa aparat memandang aksi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban dan keresahan publik. Aparat TNI bersama Polri kemudian mendatangi lokasi dan memberikan imbauan agar massa menghentikan aksi serta menyerahkan bendera. Namun imbauan itu ditolak. Dalam kerangka tugas keamanan, aparat lalu melakukan pembubaran dan mengamankan bendera bulan bintang. Pada tahap pemeriksaan terjadi adu mulut antara petugas dan warga. TNI menyatakan satu orang diamankan karena diduga membawa senjata api. Tapi versi lain ini yang banyak beredar juga di media sosial disebutkan bahwa ini terjadi ketika ada iring-iringan warga yang membawa konvoi warga yang membawa bantuan ke arah Aceh Tamiang. Nah, tapi di jalan mereka dihadang oleh aparat keamanan karena mereka mengibarkan bendera gerakan Aceh Merdeka. Jadi pangkal mulanya itu apakah itu peristiwanya mereka sedang berkumpul bersama atau ini konvoi, tapi yang jelas yang jadi titik sengketa itu adalah soal pengibaran bendera gerakan Aceh Merdeka. Dari sudut pandang aparat, tindakan tersebut ditempatkan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan mencegah eskalasi yang lebih besar. Namun kan persoalannya bukan hanya pada tindakan itu sendiri, melainkan pada konteks pembubaran terjadi di tengah konvoi bantuan kemanusiaan. Kemudian itu di wilayah dengan sejarah konflik panjang dan pada saat masyarakat berada dalam kondisi psikologis yang sangat tertekan pasca bencana. Ini jadi mereka gampang meledak, gampang marah gitu ya, mendengar informasi yang tidak tepat, walaupun informasinya belum tentu valid, itu bisa menimbulkan memicu kemarahan. Saya membaca di media pengamat politik Aceh dan dosen ilmu politik Universitas Syah Kuala, Effendi Hasan, ini memberikan peringatan yang sangat serius.
Dia menilai bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan seharusnya ditempatkan sebagai ruang netral dari ketegangan simbolik maupun kecurigaan politik. Saya kira ini posisinya netral ya, karena memang dalam situasi begini kita jangan melihatnya dari satu pihak saja. Karena ini akan bermasalah kalau kita lihat dari satu pihak, baik dari sisi warga maupun dari sisi aparat keamanan. Menurut Effendi, dalam situasi bencana, keselamatan korban dan percepatan pemulihan harus menjadi orientasi utama semua pihak. Setuju? Memang harus begitu, ya. Nah, ketika simbol apapun maknanya menjadi fokus utama, maka tujuan kemanusiaan bergeser dalam konflik ke dalam kondisi seperti itu. Pihak yang paling dirugikan justru korban bencana. Dia mengingatkan bahwa Aceh memiliki pengalaman konflik panjang selama puluhan tahun, sehingga pendekatan keamanan yang kaku tanpa komunikasi persuasif berisiko membuka kembali trauma kolektif masyarakat. Negara, kata Effendi, harus hadir sebagai pelindung dan penenang, bukan sebagai sumber rasa takut. Peringatan ini penting karena bukan dimaksudkan untuk membenarkan pengibaran bendera simbol tertentu, melainkan untuk menekankan bahwa pendekatan yang keliru di ruang kemanusiaan dapat memperlebar jarak psikologis antara negara dan warga. Saya kira dari sisi warga pun juga harus posisinya juga harus sama seperti itu ya. Jadi bukan hanya TNI yang dituntut, tapi juga warga juga harus dituntut juga punya sikap yang sama. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah secara terbuka juga menyayangkan insiden bentrokan itu. Dia menekankan bahwa insiden itu tidak boleh mengalihkan fokus dari misi utama membantu masyarakat yang terdampak bencana. Ini panggilannya Dekfat biasa di situ ya, mengajak semua unsur TNI, Polri, mantan kombatan GAM, relawan, dan masyarakat untuk kembali bersatu dan menjaga kekompakan. Dan secara khusus dia meminta aparat keamanan di lapangan menahan diri agar tidak terjadi eskalasi yang justru mengganggu penanganan bencana. Pesan pemerintah Aceh ini penting dibaca sebagai upaya untuk meredam ketegangan. Pemerintah daerah berada di posisi yang rumit. Di satu sisi harus menjaga hubungan dengan aparat negara, di sisi lain juga harus merawat sensitivitas masyarakat Aceh yang memiliki pengalaman historis panjang dengan pendekatan keamanan. Di samping itu mereka kan juga yang langsung juga berhadapan dengan masyarakatnya sendiri. Dan mereka ini nanti yang dituntut oleh masyarakat ketika misalnya bantuan lambat, rehabilitasi tidak berjalan, dan sebagainya. Seruan untuk menahan diri itu juga disampaikan oleh mantan kombatan. Ya, ini Komite Peralihan Aceh. Ini melalui juru bicaranya Zakaria Yakub meminta semua pihak menahan diri dan tidak membesar-besarkan insiden tersebut. Komite Peralihan Aceh menilai konvoi bantuan dan penggunaan simbol-simbol Aceh sebagai ekspresi solidaritas dan empati terhadap korban bencana, bukan sebagai tindakan provokatif. Zakaria menegaskan bahwa KPA tetap berkomitmen penuh pada nota kesepemahaman Helsinki dan menjaga Aceh tetap damai dalam bingkai NKRI. Dan dia juga menolak kalau ada generalisasi terhadap Komite Peralihan Aceh terkait isu senjata api, karena memang katanya ditemukan juga senjata api gitu ya. Dan ini dia meminta agar kasusnya ini disikapi secara objektif dan proporsional. Kita tahu ya, walaupun ada penyerahan senjata pada waktu pasca perjanjian Helsinki, dan kemudian di waktu itu dimusnahkan dengan digergaji senjata-senjata itu, tapi pasti masih banyak lah senjata-senjata yang mungkin terlewat atau memang sengaja tidak diserahkan dan sebagainya. Tapi isu itu, nah ini sepakat saya, Zakaria Yakub menyatakan untuk tidak dibesar-besarkan. Ya harus ditangani dengan cara yang lebih bijak begitu melihat ini. Tentu potensi ancaman juga harus dinetralkan ya, tidak boleh diabaikan begitu saja. Tapi yang jelas tadi dia menyatakan bahwa satu insiden, kata Zakaria, itu jangan cepat digeneralisasi dan kemudian berujung pada stigmatisasi terhadap mantan kombatan. Ini sesuatu yang sangat berbahaya bagi keberlanjutan perdamaian. Mengapa hal-hal yang kecil kalau di Aceh itu bisa berdampak besar? Sekali lagi Aceh ini adalah wilayah dengan memori konflik yang sangat panjang. Setidaknya ada 2 peristiwa daerah ini pernah mengalami pemberontakan DITI pada tahun 1950-an di bawah Tengku Daud Bereh. Dan kemudian konflik bersenjata Gerakan Aceh Merdeka yang berlangsung hampir 3 dekade. Dan kemudian berakhir lewat perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005. Jadi sekarang sudah 2 dekade. Sejarah panjang ini membentuk sensitivitas kolektif masyarakat Aceh. Simbol tindakan aparat dan respon negara tidak pernah berdiri di situasi yang ruang hampa. Dalam situasi bencana, ketika bantuan dirasa lambat dan tidak merata, ekspresi kekecewaan dapat muncul dalam bentuk yang emosional. Jika tidak dikelola dengan pendekatan humanis, situasi ini bisa dengan cepat berubah menjadi krisis kepercayaan.
Karena itulah saya menyatakan berhati-hatilah dengan Aceh. Peristiwa bentrokan 25 Desember 2025 ini harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Pemerintah dan aparat keamanan perlu ekstra hati-hati menempatkan pendekatan persuasif dan dialog sebagai pilihan utama dalam situasi kemanusiaan. Penegakan keamanan tidak boleh mematikan empati. Di sisi lain, masyarakat juga perlu menahan diri. Kekecewaan terhadap lambatnya bantuan tidak seharusnya diekspresikan melalui simbol yang berpotensi ditafsirkan sebagai dorongan separatis. Kalau cuman mengibarkan bendera putih seperti banyak di beberapa daerah itu kan itu boleh dilihat itu sebagai satire lah ya begitu. Yang itu pun juga nendang kok dampaknya ya. Itu kenapa? Karena menunjukkan betapa marga di sana sudah dalam kondisi yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kemudian membawa-bawa simbol bendera Gerakan Aceh Merdeka itu ya agak sulit tidak mengkait-kaitkan dengan bagaimana proses konflik bersenjata panjang antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah. Jadi kalau kemudian ini simbol kemarahan, simbol kekecewaan gitu, dan kemudian diekspresikan seperti itu, tapi kemudian dari aparat keamanan kemudian ditafsirkan sebagai dorongan separatis.